Untuk memahami situasi yang terjadi, penting diketahui bahwa ada dua perang besar yang berlangsung di dunia saat ini. Perang pertama pecah antara Knightley dan Debuhy. Dalam konflik ini, Jenderal Rancius dari pihak Kekaisaran Debuhy telah melancarkan serangan diam-diam yang berujung pada kematian salah satu tokoh penting kerajaan Knightley. Sementara itu, di sisi barat, perang kedua mulai terbentuk. Di wilayah perbatasan, Federasi Handaliu tengah bersiap untuk melancarkan invasi besar-besaran terhadap kerajaan Infre. Mereka membawa 2.000 pasukan dan 20 unit golem kelas berat. Kekuatan mekanis yang dikhawatirkan dapat menghancurkan pertahanan Infre hanya dalam hitungan hari. Dalam situasi genting inilah, peran Rio menjadi penting. Ketika Phelps Heinlein bertarung melawan Jenderal Rancius, Rio justru bergegas menuju kerajaan Infre untuk menyelamatkan murid-muridnya yang terjebak di sana. Namun, keputusannya itu tanpa disadari akan menyeretnya masuk ke dalam konflik besar lain, perang antara Infre dan Handaliu, sebuah pertempuran yang sama berbahayanya dengan medan tempur utama. Karena di video ini nggak ada Rio, maka gambarnya nggak perlu dibuat banyak ya cuy. Jadi, kalian bakalan lihat gambar itu aja yang terus di looping. So, tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai aja. Jalannya perang dari 3 negara besar di Provinsi Tengah. Kota Rosens, ibu kota Kadipaten Hope, memiliki pusat yang dikelilingi tembok benteng dan menjadi kawasan para bangsawan. Sementara itu, pinggiran kota, tempat sebagian besar rakyat tinggal, terbuka tanpa pagar, sehingga mudah meluas seiring perkembangan perdagangan dalam beberapa tahun terakhir. Rumah sederhana di salah satu wilayah pinggiran itulah yang kini menjadi markas sementara Parti White Brigade. Malam itu, Phelps Heinlein, sang pemimpin, menerima laporan dari pengintai Lorenzo. Surat yang dibawanya membuat dahi Phelps berkerut. Tidak ada kata-kata keluar dari mulut para anggota. Mereka menunggu keputusan dengan tenang. Setelah beberapa saat, rencana pun berubah. Target mereka bukan lagi seperti yang dijadwalkan, melainkan gudang pangan kelima di luar kota. Wyatt, penyihir elemen tanah, sempat menunjukkan keraguan. Dari kelima gudang yang ada, hanya gudang pangan kelima yang berdiri terpisah dari kawasan dalam tembok. Lokasi itu memang lebih mudah diserang, namun justru keanehan itulah yang menimbulkan kecurigaan. Bagi Wyatt, rasanya ada sesuatu yang disembunyikan. Blair, pengguna pedang ganda, beranggapan sebaliknya. Ia mengira kemudahan akseslah yang menjadi alasan penyerangan. Pandangan mereka bertabrakan hingga suasana menegang. Namun, sebelum pertikaian berkembang, suara dingin Wakil Komandan Sienna memutus ketegangan. Seketika, Blair dan Wyatt menyadari kesalahan mereka dan memilih diam. Phelps hanya menanggapinya dengan senyum tipis, seolah paham bahwa setiap anggota memiliki peran yang saling melengkapi. Akhirnya, keputusan diambil. White Brigade akan bergerak menuju gudang pangan kelima. Pasukan pertahanan di sana sudah cukup banyak, sehingga tugas utama mereka bukanlah merebut lokasi, melainkan mengejar penyerang yang mundur dan menemukan persembunyian musuh. Jika kekuatan lawan ternyata terlalu besar, mereka harus segera turun tangan membantu pasukan pertahanan. Semua anggota menerima keputusan itu dengan tegas, mempersiapkan diri untuk malam panjang yang menanti. Kali ini scene bergeser ke markas rahasia pasukan ke-20. Kekaisaran di kawasan perkotaan Rosens dipenuhi peta dan laporan. Jenderal Rancius menatap peta kota dengan raut cemberut. Sebelumnya, laporan demi laporan mengalir. Namun, kini suasana di ruang komando terasa hening karena laporan yang diharapkan akhirnya lengkap. Seorang bawahan melaporkan bahwa pasukan penyerbu gudang sudah siap dan Rancius menyerahkan operasi itu kepada Gamingham. Tugas berat yang dipercayakan padanya. Gamingham menerima perintah dengan hormat, menahan rasa kecewa atas kegagalannya di Lund, tetapi juga memendam kegembiraan karena diberi kesempatan memperbaiki harga dirinya. Kegagalan di Lund, di mana skuadnya pernah ditangkap hidup-hidup setelah terjebak menghadapi pedang dan penyihir yang awas, masih membekas. Kini tugas berbahaya menantang lagi, dan para petugas penyerbu bersiap dengan campuran kecemasan dan semangat. Pada malam pelaksanaan, di sekitar gudang pangan kelima, laporan awal menunjukkan keberadaan banyak pasukan penjaga yang bersembunyi. Gamingham tetap pada rencana. 10 orang penyerbu bergerak dalam kelompok kecil, terdiri dari mereka yang pernah ditugaskan ke operasi berisiko tinggi,
atau yang dipindah tugaskan setelah melakukan kesalahan. Semua yang ikut paham bahwa ini merupakan misi berbahaya yang mungkin tak semua dari mereka akan selamat. Namun di mata mereka, nyawa dikorbankan demi kebanggaan pasukan ke-20. Sebuah kebanggaan yang bagi pihak lain mungkin tampak bodoh, tetapi bagi mereka adalah harga yang siap dibayar. Serangan dimulai secara terkoordinasi. Api menyala di sisi kanan gudang, diikuti teriakan alarm. Tak lama kemudian, api lain menyala dari sisi kiri. Penyerang memanfaatkan kerapatan gudang-gudang di kawasan itu. Bangunan yang berjarak namun padat membuat pandangan dan komunikasi pihak bertahan menjadi kacau. Cahaya api yang menyala di beberapa titik, sementara area lain tetap gelap, membuat mata penjaga tersesat antara terang dan gelap, sehingga kepekaan visual menurun dan koordinasi runtuh. Akibatnya, meskipun pasukan pertahanan jumlahnya lebih dari 200, mereka tak mampu memanfaatkan keunggulan jumlahnya. Komando dan moral segera terpecah. Di sisi penyerang, Gamingham menyadari perubahan kecil yang membingungkan. Api yang seharusnya menyala bergiliran tidak lagi muncul sesuai jadwal. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak sesuai rencana. Kesadaran itu mengubah rasa percaya diri menjadi kecurigaan. Kemungkinan besar mereka sedang diburu bukan oleh pasukan cadangan pertahanan, melainkan oleh kelompok lain yang tak terlihat di tengah premis operasi. Kemungkinan itu membuatnya berpikir ada petualang bayaran yang memburu pasukannya. Kecurigaan itu segera menemukan bukti. Di gelap malam, di antara kobaran api dan kekacauan, sosok-sosok misterius muncul dan berhadapan langsung dengan penyerbu. Salah satu pemimpin penyerbu mendapati dirinya dihadang oleh seorang petarung 2 pedang yang sigap. Usaha untuk memicu kekacauan agar dapat melarikan diri pun terhenti ketika gerakannya terhambat oleh teknik lawan yang mematikan. Bukan hanya oleh kekuatan, tetapi juga oleh jebakan jarum yang melumpuhkan. Gamingham yang mencoba memaksa pengakuan tentang tujuan operasi, merasakan seolah petir menyambar. Rencana pengalihan yang disusunnya kemungkinan telah terbongkar. Ketidakmampuan untuk bergerak lebih jauh menyadarkan dia pada bahaya nyata. Bila kondisi terus demikian, sasaran utama sebenarnya, markas dan bangsawan Hope, bisa terekspos. Di tengah kebingungan itu, para penyerbu yang tersisa menyadari bahaya eskalasi. Mereka yang semula diutus untuk menyusup dan membakar kembali terjebak dalam perburuan balik yang diarahkan oleh petualang-petualang terlatih. Gamingham menyadari bahwa misi ini berubah menjadi pertempuran yang jauh dari perhitungan awal, bukan sekadar operasi pembakaran gudang, melainkan konfrontasi dengan kelompok tentara bayaran yang memiliki kemampuan dan intelijen cukup untuk menetralkan gerak pasukan bayangan kekaisaran. Di ruang makan kediaman Markis Hope, Marcus Hagrid duduk bersama nenek, menikmati kopi setelah makan malam. Obrolan ringan mereka sempat menyinggung putra Marcus, Cedric, yang belakangan lebih sering berada di kantor pemerintahan di luar kota. Marcus mengakui bahwa Cedric banyak menangani urusan sabotase kekaisaran, sesuatu yang merepotkan namun dianggapnya sebagai pengalaman berharga bagi putranya. Percakapan mereka bergulir santai hingga suasana tiba-tiba berubah. Marcus dan nenek sama-sama merasakan hawa asing yang menyusup ke dalam rumah. Marcus segera berdiri, mengambil 2 pedang yang tergantung di dinding, lalu menyerahkan salah satunya pada nenek. Para pengawal bergegas masuk, melaporkan adanya serangan musuh. Jumlah mereka diperkirakan tidak kurang dari 30 orang, pasukan bayangan kekaisaran. Marcus sempat berniat menyuruh nenek melarikan diri, namun ditolak mentah-mentah. Elf tua itu menegaskan bahwa tujuan musuh adalah nyawa Marcus, dan ia sendiri akan maju menghadang. Saat pintu ruang makan terbuka, 2 bayangan melompat masuk, langsung ditebas nenek tanpa ragu. Darah berhamburan, dan tubuh mereka runtuh di lantai. Serangan semakin deras. 10 bayangan menerobos masuk, dipimpin seorang pria dengan aura kuat. Jenderal Rancius sendiri, komandan pasukan bayangan. Ia maju bersama pasukannya, berhadapan dengan nenek yang segera dikenali identitasnya, sang tetua agung elf. Pertarungan sengit pecah. Dengan sihir angin, nenek berhasil melumpuhkan sebagian penyerang sekaligus. Namun lawan cepat memulihkan diri menggunakan ramuan pemulih. Hanya 5 orang yang benar-benar tewas. Jenderal Rancius maju sendiri menghadapi nenek dalam jarak dekat, memaksa sang elf menahan pedangnya tanpa bisa mengandalkan sihir atau busur.
Sementara itu, Markus terdesak melawan 4 bayangan bersama pengawal-pengawalnya. Usianya yang menua membuatnya kehabisan tenaga lebih cepat. Pedangnya terlempar, tangannya terluka, hingga akhirnya ia berlutut. Seorang pengawal menahan serangan untuk melindunginya, namun keseimbangan pertahanan benar-benar runtuh. Dalam momen kritis itu, Markus yang tak lagi mampu berdiri tampak akan ditebas. Namun, pedang nenek yang dilempar menancap di punggung lawan, sementara Markus sendiri menusukkan belati ke dada penyerang. Kemenangan kecil itu dibayar mahal. Jenderal Rancius langsung menebas punggung nenek dari belakang, membuatnya roboh bersimbah darah. Meski berhasil merobohkan elf itu, wajah Jenderal Rancius tidak menampakkan kemenangan. Pasukan bayangan yang dibanggakannya menderita kerugian besar. Baginya, ini adalah operasi paling pahit dalam sejarah pasukan ke-20. Saat Markus yang terluka hanya bisa menatap dengan pasrah, pasukan tambahan kekaisaran menerobos masuk ke ruang makan, menutup harapan terakhir. Namun sebelum pedang lawan terayun, jendela pecah dan 2 cahaya, putih dan merah, menyambar masuk. Serangan mendadak itu membunuh 4 bayangan dalam sekejap, membuat Jenderal Rancius terpaksa melompat mundur. 3 penyerang tewas tertusuk tombak, 1 lagi roboh dengan leher terbelah. Situasi berbalik drastis. Dari cahaya yang baru datang tampak 2 sosok. Seorang pria dengan sikap elegan memperkenalkan diri sebagai Phelps Heinlein, mantan komandan ksatria kerajaan sekaligus putra sulung Markis Heinlein. Di sampingnya berdiri Shena, rekannya yang waspada dengan pedang terhunus. Phelps menunduk ringan, lalu dengan tenang menyatakan bahwa malam itu ia menjawab permintaan Markis Hope. Ia menegaskan bahwa mereka bukan sekadar petualang, melainkan penghalang antara pedang kekaisaran dan rumah ini. Saat percakapan berlangsung, suara dentingan pedang mulai terdengar dari arah koridor. Situasi yang semula tegang di ruang makan seketika bertambah genting. Rencananya adalah untuk mengepung dan menangkap Jenderal Rancius. Namun rencana itu buyar ketika kedua tangannya berkilat, melontarkan 4 belati pendek ke arah Markis Hope. Phelps Heinlein dengan tombaknya, bersama Shena dengan pedangnya, berhasil menangkis serangan mematikan tersebut tepat waktu. Pada saat yang sama, Jenderal Rancius menerobos keluar dengan hentakan keras, membuka pintu dan memasuki koridor. Di sana, pasukan bayangan yang ia pimpin sudah terlibat pertarungan sengit melawan 4 petualang. Dalam sekejap, ia memberikan perintah singkat dan asap pekat memenuhi lorong, menutupi setiap gerakan. Kekacauan itu dimanfaatkan dengan baik. Dalam kabut yang menelan cahaya, Jenderal Rancius dan pasukannya berhasil menarik diri. Upaya untuk menangkapnya malam itu pun berakhir dengan kegagalan. Scene pun kini berpindah menuju ke dalam sudut pandang tokoh lain. Kenneth Hayward, seorang baron sekaligus peneliti utama yang baru saja kembali dari Kementerian Dalam Negeri, menghela napas panjang. Wakilnya, Radin, segera menyeduhkan teh tanpa perlu diminta. Kenneth menerima cangkir itu dan duduk, menyesapnya perlahan. Ia merasa kesal karena pengembangan Phaedra kembali dibekukan untuk bulan ini. Radin yang mendengar kabar itu hanya bisa menghela napas panjang, sama frustrasinya. Bengkel alkimia kerajaan menjadi pusat dari berbagai proyek penelitian, dan Kenneth adalah salah satu tokoh sentralnya. Walaupun Phaedra dianggap prioritas, ia tetap harus menangani proyek lain yang tidak pernah habis. Baginya, pengembangan Phaedra adalah masalah mendesak karena berkaitan langsung dengan kelangsungan negara. Namun, ia juga memahami bahwa kerusuhan yang terjadi di ibu kota membuat banyak fungsi pemerintahan belum pulih. Meskipun begitu, ia merasa pekerjaan itu harus terus dilanjutkan, sebab dunia ini tidak pernah ramah. Setiap celah kelemahan akan segera menjadi sasaran serangan negara tetangga. Sekilas pandangannya jatuh pada kursi kosong di sebelah kirinya. Dulu, kursi itu ditempati seorang pria yang sering bekerja bersamanya, seorang alkemis jenius yang lebih tua 60 tahun darinya, namun setara dalam prestasi dan pemikiran. Kenneth yang masih muda bahkan menganggapnya sebagai guru. Meskipun pria itu hanya pegawai pinjaman dari Universitas Sihir, ia selalu memperlakukan Kenneth dengan baik. Pandangan matanya lembut, seakan melihat cucu yang haus ilmu dan menyerap pengetahuan tanpa henti. Namun 2 tahun telah berlalu sejak kepergian Frank de Verde, sosok yang pernah berdiri sejajar dengannya. Sementara itu, narasi berpindah ke kerajaan Inberry.
sebuah negara di selatan aliansi negara-negara Handaru yang meraih kemerdekaan penuh setelah Perang Besar. Di sana, Korn, seorang petualang C-Class yang juga bertugas dalam intelijen kerajaan, menerima misi baru setelah mengawal Pangeran ke-8 Kerajaan Ju, Willy, menuju Kerajaan Night Ray bersama Ryo. Misinya kali ini adalah menyusup ke Jakelea, ibu kota aliansi, untuk mengumpulkan informasi mengenai senjata baru yang dikabarkan tengah dikembangkan di kota tertutup East. Kota itu hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki izin khusus, baik rakyat biasa maupun bangsawan. Menyusup ke sana nyaris mustahil, namun pengalaman Korn membuatnya berhasil melewati berbagai pengawasan. Dari informasi yang ia peroleh, senjata baru tersebut sudah hampir siap digunakan dalam pertempuran. Hal itu menimbulkan pertanyaan besar dalam dirinya. Bagaimana mungkin aliansi yang kemampuan alkimianya jauh di bawah kerajaan dan kekaisaran mampu mengembangkan senjata dengan kekuatan sebesar itu? Korn menggunakan nama samaran Kolonpan, menyamar sebagai pedagang roti. Ia tiba di gerbang bengkel senjata, di mana pemeriksaan ketat dilakukan. Ia tidak membawa peralatan apapun yang dapat menimbulkan kecurigaan, sehingga pemeriksaan berjalan mulus. Namun, ketika ia diarahkan menuju area kelima, 2 penjaga ditugaskan untuk mengawalnya. Area kelima adalah zona paling rahasia di bengkel senjata, hanya dapat dimasuki pekerja dengan kualifikasi khusus. Di sana berdiri menara-menara batu tinggi dengan prajurit yang selalu berjaga. Korn menghitung rute pelarian dalam benaknya sambil tetap mempertahankan peran sebagai pedagang polos. Namun semakin dalam ia masuk, semakin jelas bahwa setiap langkah yang ia ambil diawasi ketat. Rencana penyusupan yang ia siapkan mulai goyah. Setelah barang-barang mulai diturunkan, Korn yang menyamar sebagai tukang roti mengurus penyerahan sesuai instruksi. Saat hanya tersisa 2 kotak terakhir, ia menyebutkan bahwa salah satunya merupakan pesanan khusus dari seseorang yang disebut dokter. Ucapannya membuat suasana para penjaga berubah tegang. Kapten mereka segera menanyakan detail tambahan, dan Korn menjelaskan bahwa kotak tersebut harus dikirim dalam keadaan hangat langsung ke tujuan. Banyak penjaga yang saling bertukar pandang dan mengangguk kecil, seolah mereka sudah mengetahui perintah itu sebelumnya. Kapten kemudian memutuskan untuk mengambil alih sendiri. Ia memerintahkan 2 orang bawahannya untuk ikut serta dan menyuruh Korn membawa kotak khusus itu. Dengan terburu-buru, Korn mengikuti perintah tersebut. Kotak itu memiliki fungsi isolasi termal yang langka. Hanya ada 1 di Kolonpan, dan kini menjadi kunci bagi penyamaran Korn. Dalam hati, ia merasa beruntung karena kesempatan ini bisa membawanya lebih jauh ke dalam kompleks. Mereka berjalan cukup jauh dari pintu masuk hingga tiba di sebuah ruangan besar dengan pintu ganda. Di atas pintu tertulis, "Ruangan Perawatan Pertama." Kapten mengetuk pintu itu, lalu masuk tanpa menunggu jawaban. Sementara Korn mengikutinya dari belakang sambil tetap membawa kotak. Di dalam, seorang pria tua segera menyambut tanpa memperdulikan keberatan kapten. Dialah orang yang disebut dokter, seorang pria berusia sekitar 60-an dengan rambut dan janggut putih panjang, mengenakan baju putih khas lembaga penelitian. Dengan tubuh tegap, sorot mata yang kuat, serta aura menakutkan, ia memberi kesan layaknya seorang penyihir agung yang kebetulan mengenakan pakaian ilmiah. Rahasia di ruang bawah tanah, markas intelijen. Di sana, Korn melaporkan hasil penyusupannya ke area kelima. Ia melihat sesuatu yang diduga senjata baru aliansi. Golem setinggi 2,5 meter, berwujud setengah manusia dengan 4 kaki. Jumlahnya mencapai 20 unit. Jika kekuatannya setara pasukan golem barat, itu berarti ancaman sebesar 100 petualang kelas B. Pemilik toko, pria tua pemilik kedok usaha roti itu, terdiam berat. Di negara-negara tengah, belum ada satupun yang bisa memproduksi golem buatan. Sumbernya hanya bisa dari alkemis jenius. Korn pun mengungkap nama yang membuat ruangan seketika membeku. Frank de Verde, aset nasional kerajaan Knightly, kini justru muncul di pihak musuh. Bagi mereka, kebenaran itu sulit diterima, tapi laporan harus segera diteruskan ke pusat. Pemilik toko menulis pesan untuk kerajaan, sementara Korn meninggalkan ruang bawah tanah, bergumam lirih bahwa hidupnya kembali akan diguncang intrik antar negara.
4 hari setelah laporan Korn, ketegangan menyelimuti kastil kerajaan Inberry. Pangeran Loris Baggio menerima kabar dari kepala intelijen Giuseppe Salieri. Aliansi kini memiliki lebih dari 20 golem buatan, karya alkemis jenius Frank de Verde. Perbedaan kekuatan militer sudah timpang sejak awal. Aliansi mampu mengerahkan 20.000 pasukan, sementara Inberry hanya punya 500 ksatria, 30 penyihir, dan segelintir petualang. Dengan hadirnya golem buatan, peluang menang hampir nol. Bahkan teknologi andalan mereka, Greenstorm, hanya bisa digerakkan 1 unit karena kekurangan batu sihir. Di hadapan laporan itu, Loris mengambil keputusan pahit. Ibu kota tidak bisa dipertahankan. Strategi tanah gersang harus dijalankan. Desa dibakar, rakyat dievakuasi, pasokan musuh diperpanjang, lalu serangan balasan dilancarkan saat mereka kelelahan. Reputasinya sebagai pemimpin mungkin hancur, tetapi menghadapi golem buatan Frank, tidak ada pilihan lain. Kepada pedagang besar Gecko, Loris menitipkan harapan masa depan. Setelah perang, hanya pedaganglah yang mampu membangkitkan negeri. Gecko pun bersumpah menjalin pasokan dengan kerajaan-kerajaan agraris demi pemulihan rakyat. Setelah keluar dari istana, Gecko segera disambut kapten pengawalnya, Max, yang datang dengan wajah pucat. Ia melapor dengan tergesa. Anak-anak yang dikirim lebih dulu mengalami masalah tak terduga. Pada hari itu, Rio makan siang bersama Sera di Bashokutei sebelum menuju kediaman Tuan Tanah. Mereka berencana melakukan latihan pedang simulasi di lapangan latihan kesatria, sebuah rutinitas harian yang sudah menjadi kebiasaan. Namun, kediaman yang biasanya tenang kini tampak penuh kegaduhan. Sera mendekati seorang kesatria untuk mencari tahu penyebabnya, dan dari situ mereka mengetahui kabar mengejutkan. Aliansi negara-negara Handaaru telah mendeklarasikan perang terhadap kerajaan Inberry. Bagi kebanyakan orang di kerajaan Knightly, hal itu tidak menimbulkan ancaman langsung karena kedua negara yang berperang berbatasan dengan negeri mereka, bukan dengan Knightly. Namun bagi Rio, berita tersebut terasa berbeda. Pikiran Rio segera tertuju pada murid-muridnya yang berada di Inberry. Mereka adalah anak-anak yang bekerja di bawah perdagangan Gecko sebagai calon pedagang. Meskipun ia percaya mereka tidak akan langsung terlibat dalam perang, ancaman bahaya tetap nyata apabila ibu kota diserang. Kekhawatiran itu membuatnya gelisah, hingga Sera mencoba menenangkannya dengan menggenggam tangannya erat-erat. Hanya dengan itu, kegelisahan Rio sedikit mereda. Rio kemudian berusaha meyakinkan dirinya sendiri dengan mengulang-ulang pikiran bahwa anak-anak itu pasti selamat. Mereka memiliki kemampuan menggunakan dinding es yang selama ini dilatih setiap hari. Bahkan, satu lapisan dinding es saja sudah cukup kuat, sehingga Rio mencoba menegaskan pada dirinya bahwa mereka mampu melindungi diri sendiri. Sera, yang pernah melihat kekuatan itu, tahu betul bahwa pertahanan tersebut memang sulit ditembus. Di tengah kegelisahan itu, Letnan Eden, komandan pasukan pengangkut dari pasukan Ksatria Lun, muncul. Informasi yang ia bawa menegaskan bahwa pasukan ksatria kemungkinan besar tidak akan ikut serta dalam perang. Kondisi pasukan kerajaan yang telah hancur membuat pengiriman bala bantuan menjadi mustahil. Rio menyadari bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Murid-muridnya mungkin sedang berada dalam bahaya, dan jika ia tidak bertindak, penyesalan akan menghantuinya seumur hidup. Ia memutuskan untuk pergi sendiri. Namun, Sera menyarankan agar ia tidak gegabah, karena perbatasan telah ditutup. Ia mengingatkan bahwa kemungkinan besar akan ada pasukan sukarelawan yang dihimpun melalui guild, sehingga melalui jalur itu, Rio masih bisa menyeberang dengan cara yang lebih pasti. Mendengar saran itu, Rio akhirnya setuju untuk menuju ke guild. Sebelum ia berangkat, Sera mendekatinya dan memeluknya erat. Ia tahu medan perang penuh ketidakpastian, dan meskipun hatinya ingin ikut mendampingi, posisinya sebagai penasihat ksatria membuatnya tidak bisa bertindak sembarangan. Ia hanya bisa memperingatkan agar Rio berhati-hati dan kembali dengan selamat. Rio membalas pelukan itu dengan janji bahwa ia pasti akan kembali. Sera mengangguk dengan senyum yang berusaha ia pertahankan meski ada kecemasan dalam hatinya. Dengan senyum itu, ia melepaskan Rio dan melepas kepergiannya. Dengan langkah mantap, Rio beranjak menuju Guild Petualang, membawa tekad untuk melindungi murid-muridnya meski harus menghadapi bahaya. Guild Petualang hari itu berada dalam keadaan luar biasa ramai. Berita tentang deklarasi perang antara aliansi dan kerajaan Inberry membuat suasana menjadi gaduh. Ketika permintaan penyewaan tentara bayaran diumumkan,
keramaian itu mencapai puncaknya. Permintaan tersebut datang langsung dari negara dengan risiko tinggi yang sepadan dengan imbalan besar. Dalam kasus permintaan dari kerajaan Knightley, seluruh kebutuhan logistik seperti makanan selama perjalanan dan di medan perang ditanggung negara. Selain itu, bayaran harian beserta tunjangan risikonya mencapai lebih dari 50.000 florin per orang. Namun, partisipasi dibatasi hanya untuk petualang peringkat C ke atas, sebab petualang berperingkat rendah akan mati sia-sia di medan perang. Rio, yang masih berperingkat D, tiba di guild setelah masa pendaftaran utama hampir berakhir. Meskipun begitu, lobi tetap dipenuhi kerumunan petualang yang berbicara riuh di sana-sini. Mereka yang berperingkat C ke atas membahas lokasi perang yang akan mereka tuju, sementara petualang kelas bawah membicarakan impian untuk suatu hari berpartisipasi di medan perang dan meraih kekayaan besar. Bagi para petualang, mempertaruhkan nyawa bukanlah hal yang luar biasa. Justru sebagian dari mereka menganggap perang sebagai tempat di mana kehormatan dan peluang besar menanti. Bahkan, Master Guild Lun sendiri pernah menjadi pahlawan perang dengan cara itu. Tidak sedikit yang bermimpi mengikuti jejak yang sama, menganggapnya sebagai hal yang wajar bagi seorang petualang sejati. Rio melangkah menuju meja resepsionis. Para staf bekerja cepat meski kelelahan jelas tampak di wajah mereka. Di antara mereka, Nina, salah satu resepsionis berpengalaman, sedang melayani petualang lain dengan sikap tenang dan profesional. Ketika Rio tiba di hadapannya, ia segera mengutarakan niatnya untuk mendaftar sebagai tentara bayaran. Nina sempat terdiam. Ia mengenal hampir semua petualang di kota Lun dan mengetahui bahwa Rio masih berada di peringkat D. Berdasarkan peraturan, permintaan tentara bayaran hanya bisa diterima oleh petualang peringkat C ke atas. Hal itu berarti Rio tidak memenuhi syarat. Rio terdiam sesaat lalu menatapnya dengan tekad yang kuat. Dalam pikirannya, ia tahu ia tidak bisa menyerah begitu saja. Nyawa murid-muridnya mungkin sedang terancam di Inberry. Ia bahkan meminta agar peringkatnya dinaikkan saat itu juga agar bisa berangkat. Nina memahami bahwa keputusasaan Rio bukan karena uang atau kehormatan. Ia tahu bahwa Rio menyimpan kekayaan yang cukup untuk hidup mewah seumur hidup, dan bahwa pria itu bukan seseorang yang mengejar gelar atau status. Maka satu-satunya alasan yang masuk akal hanyalah sesuatu yang lebih pribadi, seseorang yang ingin ia lindungi. Setelah mendengar bahwa alasan Rio adalah demi murid-muridnya, Nina mengerti mengapa pria itu memaksakan diri. Namun, meskipun memahami perasaannya, ia tetap terikat oleh aturan. Tidak ada cara untuk melanggar kebijakan guild, dan ia hanya bisa menjelaskan bahwa peraturan tidak bisa diubah begitu saja. Rio menerima kenyataan itu, lalu memutuskan untuk berbicara langsung dengan Hugh. Ia melangkah menuju pintu belakang tanpa menunggu izin lebih lanjut. Nina sempat mencoba menghentikannya, namun sebelum sempat bersuara lebih jauh, Rio sudah lenyap dari pandangan, meninggalkan jejak kabut tipis di udara yang segera menghilang seolah tak pernah ada.